Kamu benar-benar akan menyadari kesalahan terbesar umat beragama itu karena tidak membaca terjemahan kitab sucinya atau tidak mentadabbur, tidak mendalami dan menghayati kitab sucinya yang dibawa oleh agamanya masing-masing. Seandainya dia menghayati terjemahan kitab sucinya, maka dipastikan dia akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Itu kesimpulan yang kita bisa ambil jika kita mendengar banyak dakwah dari Dr. Zakir Naik dan Syekh Ahmad Deedat. Dan kesalahan ini juga mulai dilakukan oleh umat Islam, khususnya kita di Indonesia. Ini kesalahan yang sangat fatal. Di dalam hadis Nabi pernah berpesan, "Berpeganglah kalian pada Al-Quran dan hadis, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya." Di dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang mewajibkan kita menghayati isi Al-Quran. Di salah satu ayat Allah berfirman, "Kemanakah lagi mereka akan mencari petunjuk selain daripada Al-Quran ini?" Di ayat yang lain, ayat yang bercerita tentang orang yang buta di akhirat. Mereka berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau jadikan kami buta, sedangkan di dunia Engkau jadikan kami dapat melihat?" Allah berfirman, "Sewaktu di dunia Engkau mengabaikan ayat-ayat kami, maka di akhirat Engkau diabaikan." Dalil di atas itu cukup untuk mewajibkan kita agar menghayati isi Al-Quran. Kita sangat banyak mempelajari buku-buku dari penulis-penulis terkenal. Mungkin isi kepala kita bisa penuh satu perpustakaan. Namun malang sekali kitab Al-Quran yang tidak terlalu tebal tidak pernah kita pelajari atau kita hayati. Apa yang membuat kita tidak mau mempelajari kitab Al-Quran? Padahal kita percaya kitab Al-Quran itu tidak ada yang sebanding dengannya. Penyampaiannya lurus, bebas dari kecenderungan semua. Semua buku, semua kitab itu terpapar kecenderungan, sebab itu tulisan manusia atau terpapar campur tangan manusia. Dan sudah terbukti hanya kitab Al-Quran yang murni dari Tuhan. Tapi mengapa kita masih mencari-cari alasan agar tidak mempelajarinya atau menghayatinya? Apakah kita takut agama akan terasa berat jika mempelajari kitab Al-Quran? Demi Allah, agama akan terasa ringan dan lembut jika dipelajari dari kitab Al-Quran. Justru agama akan terasa berat jika mengambil ayat sepotong-sepotong. Apakah kita takut tersesat jika mempelajari terjemahan Al-Quran? Justru Al-Quran itu adalah petunjuk, sedangkan sesat itu lawannya petunjuk. Bagaimana mungkin petunjuk membawa pada kesesatan? Jika kita mendengar satu potong ayat dari orang yang menyampaikan, lalu kita bertanya, surah apa, ayat berapa? Pertanyaan kita ini membuktikan kita tidak menghayati Al-Quran. Kalaulah kita menghayati Al-Quran, tentu kita bisa merasakan bahwa ayat ini benar-benar dari Al-Quran. Sebab Al-Quran itu ibaratkan bangunan. Setiap potong ayat itu bagian dari bangunan tersebut. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Semoga dapat menghapus keraguan hati tentang kitab suci Al-Quran.